datang di podcast SMP Stella Maris BSD, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan aksi nyata. Kita percaya bahwa masa depan yang baik tidak hanya dibangun oleh impian, tapi juga oleh langkah nyata. Dan tentu saja, langkah itu akan jauh lebih kokoh kalau kita melangkah bersama-sama. Hari ini, kita akan membahas tema yang menurut saya sangat indah dan relevan. Maju bersama dalam harapan dan kepedulian. Kita semua tahu, dunia saat ini penuh tantangan. Mulai dari krisis lingkungan, perubahan sosial, sampai tantangan di kehidupan sehari-hari. Tapi, di tengah semua itu, harapan membuat kita tetap berjalan dan kepedulian membuat kita tidak berjalan sendirian. Untuk mengupas tema ini, sudah hadir bersama saya sosok yang selama ini jadi pembimbing rohani, teladan iman, sekaligus inspirasi bagi siswa-siswi SMP Stella Maris BSD, Bapak Kasimirus Heru Pamungkas. Shalom, selamat siang Pak Heru. Siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Kembali. Bapak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, baik. Senang sekali bisa mendengar kabar baik dari Pak Heru hari ini. Sebelum kita mulai, boleh diceritakan sedikit Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk membahas tema Maju Bersama dalam Harapan dan Kepedulian? Nah, tema ini sebenarnya Pak Heru ingat, ini adalah semangat kolaborasi, gotong royong, yaitu di sini dimaksudkan bahwa kita melangkah bukan sendiri tetapi bersama-sama. Ya, kita berjalan bukan dengan situasi, kondisi dengan kecemasan, tidak seperti itu, tetapi dengan harapan. Kita bergerak bukan untuk diri sendiri, tetapi demi kepedulian, sebab di dalam kasih Tuhan, kita maju bersama, menggapai masa depan yang penuh terang dan damai. Wah, menarik sekali ya Pak. Harapan dan kepedulian itu memang seperti dua sisi yang saling melengkapi. Nah, berbicara tentang harapan, banyak orang yang menganggap bahwa harapan itu hanya pikiran positif atau rasa optimis. Tapi pasti dalam iman Katolik, arti itu lebih dalam. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa arti harapan yang sejati? Menurut pandangan Pak Heru dan secara iman Katolik, bahwa harapan sejati dalam iman Katolik adalah kepercayaan teguh kepada janji Allah akan keselamatan yang memberi kita kekuatan untuk bertahan, semangat untuk berbuat baik, dan sukacita untuk menantikan hidup kekal selamanya. Wah, terima kasih ya Pak Heru untuk penjelasannya. Penjelasannya ini sangat membuka wawasan ya teman-teman semua. Jadi harapan itu bukan sekedar menunggu sesuatu yang baik terjadi, tapi sikap batin yang dipercaya dan terus bergerak. Nah, kalau kita berbicara tentang bergerak Pak, disitulah kepedulian punya peran penting. Banyak orang punya harapan, tapi tanpa kepedulian, harapan itu bisa berhenti jadi wacana saja. Menurut Bapak, seperti apa kepedulian yang benar-benar hidup dan bisa membawa perubahan? Oke, ya begini ya, menurut Pak Heru bahwa kepedulian sejati adalah kasih yang bergerak, yang tidak berhenti pada kata-kata, tetapi hadir dalam tindakan nyata dan memberi dampak positif yang menghidupkan. Tanpa kepedulian, harapan hanyalah sebuah teori saja. Tetapi dengan kepedulian, harapan menjadi cahaya yang menyala di hati banyak orang. Wah, menarik sekali ya Pak. Berarti harapan itu kalau kita simpulkan ibarat bahan bakar, dan kepedulian itu adalah roda yang membuat kita bergerak ke arah yang benar ya Pak ya? Nah, namun saya jadi penasaran nih Pak. Di zaman sekarang, menjaga harapan dan kepedulian itu tidak selalu mudah. Apalagi bagi kita nih anak muda. Informasi datang bertubi-tubi, persaingan makin ketat, dan kadang kita terjebak dalam urusan kita sendiri. Kalau menurut Bapak, apa tantangan terbesar untuk tetap hidup dalam harapan dan kepedulian di tengah situasi seperti ini? Oke, jadi menurut Pak Heru bahwa sekarang ini yang utama adalah yang pertama itu arus informasi yang membuat lelah mental. Ya. Kita itu merasa mental kita menjadi lelah. Berita negatif seringkali muncul, ujar kebencian dan konflik di media sosial bisa membuat hati pesimis. Ya. Harapan terkikis karena yang sering terlihat hanya sisi gelap,
Jarang sekali di media sosial itu mengungkapkan hal-hal yang realita yang baik ya, jadi seperti itu. Yang kedua adalah budaya individualisme dan egoisme. Ini begitu luar biasanya. Banyak orang ya terdorong untuk fokus pada dirinya sendiri ya, tanpa peduli pada sekitarnya. Anak muda bisa jadi sibuk mengejar prestasi atau citra diri sampai lupa membangun kepedulian. Terus yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Ya, tekanan akademik, pekerjaan atau standar sosial yang tinggi membuat orang itu mudah iri hati atau bahkan minder. Ya, dalam persaingan sulit untuk tetap berpikir maju bersama karena yang dipikirkan adalah yang penting saya selamat. Ya, diri sendiri. Itu ya seperti itu. Yang keempat adalah kejenuhan rohani. Ini bahaya sekali ya. Rutinitas yang padat membuat doa, ibadah dan refleksi rohani sering terabaikan. Padahal tanpa akar rohani yang kuat, harapan akan mudah pudar dan kepedulian menjadi rapuh. Ini yang memang harus disadari bersama sebagai kita, sebagai seorang Katolik ya, beriman Katolik, terutama untuk anak-anak muda ya, ini harus menjadi bahwa tentang bagaimana akar rohani itu harus diperkuat lagi seperti itu ya. Terus yang kelima itu adalah rasa tidak berdaya terhadap masalah besar. Ya. Di sini seringkali kita melihat di media isu kemiskinan, lingkungan, ketidakpedulian terasa terlalu besar untuk diubah. Anak muda bisa merasa, untuk apa peduli? Toh saya sendirian tidak akan mengubah apa-apa. Nah, sebagai kuncinya ya, khususnya kita semua sebagai orang beriman Katolik, untuk anak muda khususnya, harapan dan kepedulian tidak lahir dari keadaan yang ideal, tapi dari iman yang teguh dan langkah kecil yang konsisten. Ya, kalau kita melihat dari Injil Markus bab 9 ayat 41 disampaikan bahwa Yesus sendiri mengajarkan bahwa secangkir kopi, ya misalnya secangkir air ini bisa diberikan dengan kasih, tidak akan sia-sia. Seperti itu. Wah, terima kasih ya Pak Heru. Saya pribadi setuju Pak. Tantangan itu memang nyata dan terasa di kehidupan sehari-hari. Contohnya saya nih, karena kemajuan teknologi jadi lebih sibuk sendiri-sendiri. Jadi ada rasa iri dengki, rasa persaingan, jadi tidak ada rasa kepedulian di situ. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan rasa peduli ya Pak. Ya, pasti itu. Ya. Kalau begitu, bagaimana cara praktis untuk menjaga agar hati kita tetap peka di tengah kesibukan seperti era sekarang Pak? Ya, di sini perlu adanya suatu kepekaan itu dari hati kita. Dan kepekaan itu tidak akan tumbuh secara instan, secara tiba-tiba, tidak. Ini perlu dipelihara lewat kebiasaan, lewat doa dan keterlibatan nyata. Ya, puji Tuhan di sekolah kita ya, itu ada agenda, ada kegiatan Serenity, itu sangat membantu kita semua, khususnya untuk para siswa ya, seperti itu. Kalau kita menunggu, misalnya kita menunggu waktu luang ya untuk peduli, hati akan makin tumpul. Justru di tengah kesibukanlah kepedulian menjadi terang yang paling indah. Nah, tapi justru di tengah kesulitan itu kita sering menemukan kisah-kisah nih Pak yang menginspirasi, yang membuktikan bahwa harapan dan kepedulian itu masih hidup. Saya jadi penasaran nih Pak, apakah Bapak punya pengalaman atau kisah nyata yang pernah Bapak lihat sendiri yang menurut Bapak benar-benar mencerminkan maju bersama dalam harapan dan kepedulian? Oke, ya kalau dari pengalaman sih begini ya, Pak Heru punya pengalaman ketika mungkin berkarya di suatu daerah ya. Jadi Pak Heru itu bersama dengan para umat Katolik dan juga para warga di situ, bagaimana Pak Heru itu mencoba untuk membangun masalah tentang berkaitan dengan kesehatan dan juga kepedulian terhadap orang-orang yang dinyatakan ada disabilitas ya. Di situ ya Pak Heru pernah bertugas di Maluku Tenggara. Jadi artinya bahwa di sana itu orang-orang yang dinyatakan disabilitas itu biasanya terpinggirkan. Seringkali kondisinya itu sangat memprihatinkan. Tetapi kami bergerak bersama lewat biasanya Pak Heru lewat gereja, lewat paroki dan juga lewat pemerintah desa,
itu meminta data bagaimana kita bekerja sama untuk bisa membangun memberdayakan mereka, keluarga, agar mereka itu bisa tumbuh bersama, semangat bersama untuk bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Luar biasa Pak, kisah itu inspiratif sekali ya Sobat Muda. Kisah itu benar-benar menunjukkan bahwa ketika orang mau saling menopang, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa sangat besar. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan singkat yang bisa dibawa pulang oleh sahabat-sahabat muda kita yang mendengarkan, supaya mereka bisa semakin terdorong untuk melangkah bersama dalam harapan dan kepedulian. Oke, baiklah, kata-kata singkat dari Pak Heru ya, ini adalah bahwa maju bersama dalam harapan dan kepedulian, bersatu melangkah, menyalakan harapan, menebar kepedulian. Wih, terima kasih ya Bapak Heru atas waktu dan inspirasinya hari ini. Sahabat muda, ingatlah, harapan adalah lentera yang memberi terang di tengah gelap, dan kepedulian adalah tangan yang menuntun kita berjalan. Kalau keduanya kita pegang erat, kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih kokoh. Mulai hari ini, temui satu orang yang bisa kamu beri semangat. Lakukan satu aksi kecil yang bisa membawa senyum. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu akan jauh lebih berarti jika kita jalani bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan teruslah melangkah maju.